lagi dengan saya, Sianaria. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat video pembelajaran. Jadi kita perlu merencanakan sebuah video pembelajaran agar yang kita rencanakan bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gagal merencanakan berarti kita sebenarnya merencanakan untuk gagal. Karena itu rencanakanlah dengan baik video pembelajaran ini. Apa itu video pembelajaran? Video pembelajaran adalah video yang berupa materi belajar yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita, sehingga kita harus memikirkan durasi yang tepat dalam penyampaian video. Durasi yang panjang akan membosankan, walaupun banyak informasi yang ingin kita sampaikan. Tapi di dalam video kita sangat terbantu dengan audio maupun gambar yang akan membantu banyak hal agar segala informasi yang akan kita sampaikan bisa singkat, padat, namun jelas. Siapa audiens kita? Apabila kita sudah mengerti audiens kita, maka kita akan membuat video yang sesuai dengan pemahaman, nalar, dan tingkat penerimaan dari audiens kita. Pasti membuat video untuk anak sekolah dasar akan berbeda dengan video untuk anak kuliahan. Dan juga kita harus mempergunakan segala sarana prasarana atau tools pendukungnya. Tidak perlu takut di dalam pembuatan video. Tentu pada saat kita membuat video, kita perlu berproses. Karena percayalah bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Kita perlu banyak berlatih untuk menghasilkan satu video yang baik dan luar biasa. Karena dibutuhkan jam terbang untuk kita membuat segala sesuatu menjadi ahli atau kita menjadi expert. Setelah kita persiapkan, kita akan masuk ke dalam proses yang kedua, yaitu proses pengambilan gambar itu sendiri. Proses pengambilan gambar akan bisa cepat apabila persiapan kita sudah dilakukan dengan matang. Yang ketiga adalah proses editing atau finishing. Setelah proses pengambilan gambar selesai, kita harus membuat proses editing, yaitu menggabungkan beberapa scan atau menggabungkan beberapa gambar, video maupun audio sehingga video kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hal apa sih yang harus kita persiapkan di dalam video pembelajaran? Kan adalah materi pembelajaran itu sendiri. Materi apa yang akan kita sampaikan, apakah materi besar, submateri, ataukah hanya berupa latihan-latihan dari submateri. Tujuan dan metode pembuatan video ini harus kita rumuskan dari awal. Kenapa? Karena segala proses pembuatan video kita secara keseluruhan harus berasal dari tujuan yang ingin kita capai di dalam video pembelajaran. Misalnya, di dalam video pembelajaran saya mengenai anggaran kas, saya bertujuan agar mahasiswa bisa menyusun anggaran kas secara sederhana melalui contoh soal. Jadi saya akan membuat soal yang berhubungan dengan cara penyusunan anggaran kas. Kemudian saya pikirkan metode apa yang sesuai untuk penyusunan anggaran kas agar mahasiswa bisa menjawab tujuan dari pembuatan video, yaitu dengan membuat soal, kemudian saya memberikan penjelasan. Selanjutnya nanti mahasiswa bisa mencari contoh soal atau saya bisa memberikan tugas di kelas setelah proses itu selesai. Jangan lupa sarana dan prasarana pendukung sangat penting di dalam proses persiapan pada saat kita akan membuat video pembelajaran. Apa itu storyboard? Storyboard adalah satu rangkaian visual yang akan kita sampaikan melalui video kita. Biasanya untuk video pembelajaran lebih sederhana storyboardnya. Jadi kita akan merangkaikan satu video pembelajaran yang dimulai dari pendahuluan, apa yang ingin kita sampaikan melalui video ini, kemudian apa tujuan video ini, dan memberikan sedikit penjelasan mengenai alur dalam video ini.
Yang kedua adalah isi video atau materi pembelajaran itu sendiri. Apa yang ingin kita sampaikan, detail-detailnya, kemudian bagaimana prosesnya di dalam pendeliverian informasi pembelajaran. Yang ketiga adalah penutup, apa kesimpulan dan saran yang akan kita berikan setelah para pemirsa atau anak didik melihat video ini. Video ini kita masukkan ke dalam channel YouTube. Teman-teman bisa memberikan promosi untuk channel YouTube-nya. Contoh storyboard yang sudah saya buat adalah untuk materi pembelajaran anggaran kas. Saya akan memulai dengan menceritakan siapa diri saya, kemudian apa isi video ini, dan saya menjelaskan bahwa video ini berisi contoh soal dari anggaran kas yang merupakan bagian dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Isi video di dalam anggaran kas yang saya sampaikan adalah penjelasan bagaimana mengerjakan soal yang saya sudah siapkan di dalam video tersebut. Dari contoh soalnya, kemudian saya membuat step-step pengerjaannya melalui program Paint. Saya biasanya lebih suka menggunakan program Paint di Microsoft Office pada saat video pembelajaran. Karena kita di situ bisa membuat gambar, kemudian bisa copy paste format yang sudah kita siapkan di file lain, di file Excel, kemudian warna-warninya bisa kita siapkan dan lebih simple. Salam penutup, motivasi, semangat belajar, juga memberikan kesimpulan dan saran mengenai video ini. Bisa juga berisikan promosi mengenai video ini atau video-video berikut. Kita membuat proses pengambilan gambar atau syuting. Hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam proses pengambilan gambar, yang pertama adalah waktu pengambilan gambar. Apakah akan dilakukan pagi, siang, sore, atau malam? Kemudian tempatnya di mana kita akan mengambil gambar? Apakah di luar ruangan, outdoor, atau di dalam atau indoor? Tempat proses pengambilan gambar di indoor akan berbeda dengan pengambilan gambar di outdoor. Gambar di indoor tentu saja akan lebih mudah dibandingkan dengan kita mengontrol pada saat pengambilan gambar di outdoor. Karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pada saat kita pengambilan gambar di outdoor. Misalnya ada faktor cuaca, kemudian kita harus mempersiapkan juga waktunya, pagi, siang, sore, atau malam. Sedangkan di indoor kita juga sama, tetap harus mempersiapkan. Yang utama dari semuanya adalah teman-teman harus memperhitungkan mana waktu yang memiliki gangguan paling terkecil. Kenapa? Karena gangguan-gangguan kecil bisa mengganggu proses pengambilan gambar. Misalnya pada saat siang hari ada tukang makanan atau ada hujan, ya, sehingga sangat mempengaruhi proses pengambilan gambar. Dan jangan lupa kita juga mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung berupa tadi kamera, laptop, atau ada tambahan input audio dan lain-lain, ya, termasuk juga dengan pencahayaan agar hasil video kita terang, jelas, gambarnya bagus, dan tidak perlu banyak proses pengeditan. Nah, ini contoh pengambilan gambar yang saya lakukan untuk video anggaran kas. Bisa dilihat seperti inilah prosesnya. Pengambilan gambar ini ada beberapa scan atau ada beberapa bagian, yaitu dari proses sapaan berupa video, kemudian kerjaan di PowerPoint maupun pengerjaan di Paint. Selanjutnya adalah penutup berupa pengambilan gambar. Jadi pengambilan gambar untuk pembukaan dan penutup bisa dilakukan dalam satu waktu. Akan mengerjakan editing proses video, ya, kita harus pikirkan tadi kita menggunakan editingnya apa, handphone, laptop, atau dengan PC. Jangan takut karena kita tersedia banyak informasi bagaimana cara mengedit video. Yang sederhana bisa kita lakukan dengan handphone, ya. Ada banyak program untuk pengeditan video. Kita bisa cari dari
Kita bisa bertanya di Google atau kita bisa mencari tutorialnya di YouTube bagaimana cara mengedit video dengan cepat, mudah, simple, karena kita adalah orang-orang baru yang membuat video. Nah, jadi kita ada di dunia yang penuh dengan informasi. Gunakan saja jarimu, kita akan mendapatkan begitu banyak harta karun informasi mengenai cara edit video dengan tools yang kita miliki. Kita bisa mengedit dengan diri kita sendiri atau kita bisa minta tolong teman atau tim. Apabila video ini kita buat sendiri dari awal sampai akhir proses, maka kita harus benar-benar belajar pengambilan gambar maupun proses editing. Ya, jangan takut. Memang segala sesuatu perlu jam terbang, perlu berlatih agar yang kita lakukan lama-kelamaan menjadi bagus. Untuk pengambilan gambar ini saya membutuhkan tadi hampir 10 take ya, dari pagi hingga malam. Prosesnya ya, memang untuk menghasilkan satu video yang bagus kita perlu berlatih, walaupun seperti saya adalah seorang trainer, seorang dosen yang sudah terbiasa berbicara di muka umum, tetapi ketika kita berbicara di depan kamera saya perlu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu untuk membiasakan diri seperti berbicara di depan audiens, dan itu memerlukan proses. Semuanya adalah proses belajar. Selama kita ingin belajar, maka segala sesuatunya akan dilancarkan. Yang terakhir tadi finishing video, bagaimana tadi video sesuai dengan apa yang kita inginkan, durasinya. Kita akan pilih-pilih mana video, mana bagian, mana audio yang akan mendukung video kita. Tidak semua bagian harus kita masukkan karena kita akan terbatas dengan waktu agar videonya lebih bermanfaat. Saya sarankan untuk membuat video lebih baik kita membuat beberapa seri video dengan durasi yang efektif daripada kita membuat satu materi video dengan waktu yang cukup panjang, karena biasanya kalau videonya terlampau panjang yang mau memutar video kita sudah jenuh lebih dahulu. Secara psikologis itulah yang terjadi. Barangkali itu saja mengenai cara pembuatan video pembelajaran. Teman-teman bisa belajar dari video-video pembelajaran yang lain di YouTube maupun melalui proses belajar secara terus-menerus. Pengalaman saya sudah membuat video 50 video, tetapi tetap saja saya memerlukan waktu dan proses untuk berbicara di depan kamera dan juga memerlukan proses editing video yang terus-menerus di dalam kita harus belajar. Jadi tidak ada kata lelah untuk belajar, teruslah belajar, teruslah berlatih, karena dari situlah kita akan bisa membuat segala sesuatunya menjadi baik dan lebih baik serta menjadi yang terbaik. Tetap semangat menjalani proses. Apabila video ini bermanfaat, silakan subscribe, berikan like, komen untuk video pembelajaran berikutnya. Tidak perlu takut melangkah, karena langkah pertama adalah langkah yang terbaik. Yuk kita sama-sama belajar, mencoba membuat video pembelajaran. Salam pembelajar. Sukses selalu untuk kita.